Sword of Coming, episode 352. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Malam yang tenang berlalu setelah penguasa surgawi mistik pengamat dan Zhong Kui pergi. Chen Pingan membantu Pei Qian yang kelelahan keluar melalui jendela dan menyuruhnya untuk tidur. Setelah itu, ia tetap sendirian di halaman. Ia tidak berlatih meditasi berjalan atau teknik pedang, melainkan duduk di samping meja batu dan memikirkan rencana-rencananya untuk masa depan. Ia terkadang menjadi linglung, dan ia akan mendongak dan menatap langit malam. Ia pernah mendengar Zhong Kui menjelaskan bahwa selain beberapa orang bijak yang pergi untuk memperluas wilayah yang ada dan mencari tanah suci baru, orang-orang bijak lainnya yang disembah di kuil-kuil Konfusianisme bersama dengan orang bijak agung sebagian besar akan tinggal di langit di atas benua dan lautan dunia agung. Para bijak ini akan memandang ke dunia fana, dan di mata mereka, para kultivator dari pegunungan maupun dari luar pegunungan akan tampak seperti kunang-kunang yang berterbangan yang dilihat manusia fana di malam musim panas. Kecerahan setiap individu akan bergantung pada ketinggian tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu, ketika penguasa surgawi mistik pengamat dan Bai Yuan melepaskan kekuatan dan aura penuh mereka saat bertarung satu sama lain sebelumnya, seolah-olah dua bola cahaya cemerlang tiba-tiba muncul di dunia di mata orang bijak yang tinggal di atas benua daun payung. Oleh karena itulah sang bijak turun ke gunung kedamaian dan ketenangan, mencegah kedua kultivator yang sangat kuat itu bertindak tidak masuk akal atau bertarung karena dendam pribadi. Yang terpenting, ia mencegah mereka menjadi begitu tak terkendali sehingga akhirnya menghancurkan gunung dan sungai serta membunuh banyak manusia tak berdosa. Lebih seringnya, Chen Pingan akan menenangkan pikirannya dengan mata tertutup, diam-diam melafalkan mantra abadi yang terukir di atas gulungan giok yang diperolehnya dari kediaman pengembara hijau. Makna sebuah buku akan menjadi jelas jika seseorang membacanya berkali-kali. Prinsip yang sama berlaku untuk semua hal di dunia. Fajar menyingsing, dan Chen Pingan membuka matanya ketika mendengar langkah kaki Jenderal tua Yao dari luar halaman. Yao Zhen berhenti di pintu halaman, dan tampaknya ragu-ragu apakah ia harus mengetuk. Chen Pingan berjalan mendekat untuk membuka pintu. Yao Zhen tersenyum dan berkomentar, seperti yang diharapkan dari seorang Grandmaster bela diri. Anda dapat mengenali orang hanya dari suara langkah kaki mereka. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan di taman stasiun relay untuk menenangkan pikiran? Tanya Chen Pingan. Yao Zhen berjalan di samping Chen Pingan dan berkata perlahan, "Aku tidak ikut bepergian dengan kalian kemarin dan mengunjungi gunung kecil tempat dewa kuno menunggangi bangau dan mendaki karena aku menerima kabar pagi ini bahwa seorang utusan rahasia dari kota Meraj akan tiba di stasiun penghubung. Aku tidak punya pilihan selain menunggunya. Namun, setelah menunggu seharian penuh, tamu terhormat ini baru tiba setelah pukul 9. Tebak siapa dia?" Karena ia bertanya kepada Chen Pingan, utusan rahasia ini pastilah seseorang dari kota Meraj yang dikenalnya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Chen Pingan, dan ia menjawab, "Adipati Gao Shizhen." Yao Zhen mengangkat ibu jarinya dan mengangguk membenarkan, "Benar, itu tidak lain adalah adipati ini. Mereka yang memiliki niat jahat datang berkunjung, sedangkan mereka yang memiliki niat baik tidak datang berkunjung." Karena Kaisar telah mengirim Adipati Gao Shizhen sebagai utusan rahasia dan memerintahkannya untuk segera pergi ke kota Bangau berkuda untuk menyampaikan dekrit sebelum konvoi klan Yao memasuki kota Meraj, jelas bahwa Kaisar lebih menghargai Adipati tersebut daripada Yao Zhen, calon kepala menteri perang. Mengenai apakah Kaisar telah memanggil Adipati dan secara pribadi memberinya peringatan atau instruksi, atau bahkan mencoba memprovokasi, Chen Pingan tidak dapat berspekulasi tentang hal ini karena dia belum pernah bertemu Kaisar sebelumnya. Bagaimanapun, menginstruksikan Adipati Gao Shizhen untuk diam-diam mengunjungi stasiun penghubung di kota Bangau berkuda tidak diragukan lagi merupakan demonstrasi kekuatan yang besar kepada Jenderal tua Yao. Kehidupan di ibu kota akan sangat sulit. Hal ini akan tetap terjadi meskipun dia adalah Yao Zhen, calon kepala menteri perang. Dia tetap akan dianggap sebagai orang luar dari daerah perbatasan. Chen Pingan telah menuai banyak manfaat ketika menemani pendeta Taois tua di Laut Timur dalam perjalanan jauh melalui tanah suci bunga teratai, melintasi ruang dan waktu untuk mengamati Dao bersama.
Mungkin baru setelah Chen Pingan meninggalkan tanah suci bunga teratai, pemuda lugu dari Gang Fas Tanah Liat itu membersihkan gumpalan debu terakhir dari celananya. Dahulu ada total 10 raja dan adipati daerah tanpa nama keluarga Liu di Kekaisaran Kuan Raya, jelas Yao Zhen perlahan. Klan Liu Kekaisaran telah mengalami banyak pasang surut selama 200 tahun pemerintahan mereka, dan hingga hari ini, hanya satu adipati yang tersisa dari kelompok asli 10 raja dan adipati daerah tersebut. Adipati sebelumnya memiliki reputasi yang sangat baik dan secara luas dianggap sebagai orang yang adil dan bijaksana. Ia 2 kali mempertaruhkan kedudukannya sebagai adipati untuk membantu orang lain, membantu sekelompok pejabat yang jujur mempertahankan posisi mereka dan juga membela seorang jenderal dari wilayah perbatasan. Akibatnya, semua orang di Istana Kekaisaran mengingat kebaikannya, terlepas dari apakah mereka pejabat akademis atau pejabat militer. Adipati saat ini, Gao Shizhen, bersikap rendah diri dan menunggu waktu yang tepat. Dia tidak suka menarik perhatian. Namun, dia telah menjalin hubungan dekat dengan kaisar saat ini sejak masih kecil. Jika mengingat hal ini, jelas bahwa Adipati Gao Shizhen bukanlah orang yang sederhana. Terlebih lagi, karena itulah Gao Sui mampu bertindak sembrono di kota Meraj. Chen Pingan tiba-tiba menyela dan berkata, mungkin sang adipati sengaja merusak reputasinya sendiri dengan membiarkan Gao Sui bertindak sembrono dan membuat marah para bangsawan dan pejabat lainnya. Dengan mengandalkan kemampuan mereka, adipati sebelumnya dan adipati saat ini telah berhasil menikmati segudang keuntungan yang bahkan tidak berani diimpikan oleh pejabat lain. Jika Gao Sui tidak melakukan sesuatu, maka mungkin adipati dan klannya akan menghadapi nasib yang tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi klan Yao di wilayah perbatasan. Ekspresi aneh muncul di wajah Yao Zhen saat dia kembali mengacungkan ibu jarinya ke arah Chen Pingan. Kau datang dari sudut pandang yang berbeda, tetapi argumenmu hampir identik dengan apa yang dikatakan cucuku, Yao Jinzi. Yao Zhen menepuk bahu Chen Pingan dan melanjutkan, namun, Jinzi memberikan analisis ini ketika dia baru berusia 14 tahun. Chen Pingan tak kuasa menahan tawa dalam hatinya. Mengapa jenderal tua Yao mencoba menyainginya? Namun, ia tetap menuruti keinginan jenderal tua itu dan menjawab, Nona Jinzi tidak hanya suci dan anggun, tetapi juga berpengetahuan luas di berbagai bidang. Tentu saja, aku jauh lebih rendah darinya. Senyum cerah terpancar di wajah Yao Zhen yang sudah tua, dan awan kelabu di benaknya seketika sirna. Berdasarkan apa yang dikatakan Adipati Gao Shizhen setelah tiba di stasiun penghubung, Yao Zhen tentu saja tidak akan mengungkapkan informasi sensitif ini sebagai bawahan klan Liu Kekaisaran. Namun, jika Istana Kekaisaran dan Adipati Gao Shizhen ingin mencelakai dermawan mudanya, Yao Zhen tidak akan keberatan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya lagi. Bagaimanapun, pengorbanannya untuk Chen Pingan tetap merupakan pertukaran yang berharga bagi klan Yao. Lagi pula, klan Yao telah melewati badai dan lolos dari bahaya. Setelah berpamitan dengan Gao Shizhen larut malam lalu, inilah kesimpulan yang ditarik oleh cucunya, Yao Jinzi, selama percakapan mereka di ruangan yang diterangi lilin di stasiun penghubung. Ketika Yao Zhen memasuki kota Meraj, puluhan ribu orang akan membanjiri jalanan dan gang-gang untuk memberikan sambutan meriah kepadanya. Dengan bantuan para pejabat dari semua tingkatan, reputasi pasukan berkuda klan Yao juga akan bergema di seluruh istana kekaisaran. Taman di stasiun relay itu sangat terkenal. Berkat promosi yang gencar dari banyak cendekiawan, sastrawan, dan pejabat yang diasingkan, taman itu secara mengejutkan digambarkan sebagai berikut, keindahan pegunungan dan kolam serta keanggunan paviliun dan terasnya tak tertandingi bahkan oleh taman-taman raja daerah di ibu kota. Terdapat pepohonan hijau yang rimbun, dan jembatan-jembatan kecil di atas aliran sungai. Mereka berdua berjalan ke jembatan lengkung kayu. Saat ini, pengetahuan Chen Pingan tentang struktur jembatan-jembatan ini mungkin tidak kalah dengan pengetahuan para pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah kaki Chen Pingan terkadang berat dan terkadang ringan saat ia berjalan melintasi jembatan, dan sesekali ia mengulurkan tangannya untuk mengetuk pagar di sisi jembatan. Yao Zhen tidak bertanya apapun, dan ia hanya menganggap ini sebagai hobi anak muda itu. Klan Yao akan berangkat lusa. Ada jamuan makan yang diselenggarakan oleh gubernur malam ini, dan pengawas prefektur akan mengundang jenderal tua Yao Zhen untuk makan malam pribadi besok. Dengan demikian, mereka dapat berkeliling kota Bangau berkuda selama 2 hari lagi.
Chen Pingan tinggal di halaman rumahnya untuk berlatih meditasi dalam kesunyian. Kecepatan kultivasi seni bela dirinya sudah jauh melampaui ekspektasi yang telah ia tetapkan ketika meninggalkan Gunung Stalaktit. Tidak perlu terburu-buru, dan tidak ada cara untuk terburu-buru. Namun, membangun kembali jembatan keabadiannya mulai menjadi hal yang mendesak. Dia telah melakukan visualisasi 2 kali, sekali di Tanah Suci Bunga Teratai dan sekali di dekat Sungai Pemakaman. Jembatan emas yang panjang itu telah berhasil diproyeksikan ke dunia dan membentang di atas sungai, dan semakin stabil setiap kali dia memvisualisasikannya. Hal ini terutama terjadi pada visualisasi kedua di dekat Sungai Pemakaman, dan Chen Pingan sudah merasa yakin bahwa dia bisa melangkah ke jembatan itu. Namun, Chen Pingan akan pusing setiap kali memikirkan fakta bahwa dia masih perlu memurnikan harta abadi 5 elemen setelah membangun kembali jembatan keabadiannya. Harta abadi ini akan menjadi apa yang disebut dunia kecil yang melindungi tubuhnya dan jembatan keabadiannya. Setelah menerima gulungan giok dan mantra keabadian dari Dewi Air Sungai Pemakaman, Chen Pingan perlu segera memulai persiapan. Ini berarti Chen Pingan harus memurnikan 5 benda terikat. Jika tidak, jembatan keabadiannya akan menemui jalan buntu meskipun ia berhasil membangunnya kembali, dan konsekuensinya akan tak terbayangkan jika energi spiritual mulai membanjirinya seperti air laut setelah jembatan keabadiannya selesai. Tentu saja, ini kecuali jika ia meninggalkan dasar kultivasi seni bela dirinya. Setelah memurnikan 5 harta abadi dari 5 elemen dan menciptakan 5 danau serta tempat tinggal abadi di titik akupunturnya, Chen Pingan dapat mulai mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Pada saat yang sama, hal ini tidak akan terlalu merugikan aliran ki sejati yang mengalir di sekitar titik akupunturnya. Kedua kekuatan yang berbeda ini sebagian besar dapat menghindari konflik satu sama lain. Ini adalah keadaan yang sangat mistis. Seolah-olah Chen Pingan yang satu mengandalkan tinjunya untuk berkeliling dunia, sementara Chen Pingan yang lain menolak untuk bertemu tamu di hutan pegunungan yang lebat dan dengan tenang berlatih kultivasi dalam pengasingan. Sambil berlatih meditasi berjalan, Chen Pingan berpikir dalam hati, aku pasti harus memurnikan segel air yang diberikan Tuan Ki kepadaku menjadi benda terikat. Dengan begitu, segel air akan terhubung dengan hidupku. Bahkan jika hancur seperti segel gunung, ia masih dapat muncul sebagai proyeksi samar di titik akupunturku selama aku masih hidup. Bahkan jika kehilangan kekuatannya, setidaknya ia masih dapat memberiku nilai sentimental. Aku dapat melihatnya kapanpun aku mau. Selain itu, mantra abadi yang diberikan Nona Dewi Air kepadaku paling banyak berbicara tentang memurnikan harta abadi elemen air. Dalam hal lempengan giok kuno yang dapat memelihara fisik dan jiwa seseorang, kemungkinan besar itu juga terkait dengan elemen air. Namun, saya masih belum jelas tentang asal dan kualitasnya. Saya perlu bertanya kepada Wei Bo terlebih dahulu. Sayang sekali anggur manis emas tidak sesuai dengan salah satu dari 5 elemen. Padahal, ia memenuhi persyaratan kualitas dan juga cocok untuk dimurnikan. Jika aku memurnikannya, maka aku tidak perlu memakainya sepanjang waktu. Dengan begitu, para immortal bumi tingkat Naschan tidak akan bisa langsung mengetahui keberadaanku. Ah, sayang sekali, mengenai inti keilmuan emas Dewa Kota Senwen dari negara pakaian berwarna-warni. Sebuah pemikiran terlintas di benakku ketika aku menjelaskan teori urutan sekuensial di kediaman pengembara hijau, dan tampaknya aku dapat memurnikan inti keilmuan sebagai harta abadi yang sesuai dengan elemen logam. Bagaimanapun, belajar dan membaca buku pada dasarnya sama dengan berlatih teknik tinju dan teknik pedang. Semua ini adalah proyek seumur hidup. Mengenai elemen bumi, pendeta Taois tua itu meminta pendeta Taois muda itu untuk memberitahuku tentang tanah 5 warna dari 5 gunung Kekaisaran Li Agung. Perang sedang berkecamuk sekarang karena kavaleri lapis baja Kekaisaran Li Agung telah bergerak ke selatan, jadi mungkin klan Song Kekaisaran benar-benar akan mampu menaklukkan setidaknya setengah dari benua botol berharga timur. Jika demikian, maka tanah 5 warna dari 5 gunung Kekaisaran Li Agung memang akan menjadi sangat berharga. Sepertinya, aku perlu meminta Wei Bo untuk menjawab pertanyaan ini juga saat aku kembali ke prefektur Mata Air Naga. Lagi pula, dia sudah menjadi dewa resmi Gunung Utara. Mengenakan jubah putih, Chen Pingan kehilangan kesadaran diri saat berlatih teknik tinju, dengan gerakan yang sangat halus dan mengalir seperti air. Dia bukan lagi seorang murid di Tungku Naga.
Dia bukan lagi keras kepala dan kaku seperti karakter yang ditulis dalam tulisan biasa. Sebaliknya, dia sudah riang dan anggun seperti tulisan semi-kursif. Inti dari perkembangannya adalah kemampuannya untuk menahan rasa sakit dan meraih peluang yang telah ditakdirkan dengan kedua tangan. Keempat seniman bela diri dari gulungan gambar itu masing-masing aneh dengan caranya sendiri. Wei Xian belakangan ini gemar makan camilan. Ada 2 kantong kecil yang tergantung di pinggangnya, satu di setiap sisi, dan kantong-kantong ini berisi berbagai macam camilan dari berbagai warung makan. Lu Baixiang menyukai segala sesuatu yang tampak elegan, dan sekarang ia gemar memegang beberapa bidak go di tangannya. Ia akan memijat bidak-bidak itu di telapak tangannya sambil berjalan-jalan, menyebabkan bidak-bidak go tersebut mengeluarkan suara derit yang samar. Su Lian tidak suka dibatasi. Misalnya, ia merasa sangat merepotkan memakai kaus kaki jika sudah mengenakan sepatu bot. Ia membeli sepasang sandal jerami dari suatu tempat di kota Bangau, dan ia juga berganti pakaian menjadi pakaian kasar berwarna kuning muda. Selain itu, Su Lian juga akan membeli beberapa novel fantasi tentang iblis dan dewa serta beberapa novel romantis tentang wanita cantik yang memukau, kemanapun kota atau desa yang mereka kunjungi. Ia akan mengambil buku-buku ini dan mulai membacanya setiap kali memiliki waktu luang. Selain mempelajari teknik pedang setiap hari, Sui Yubian tampaknya tidak memiliki hobi lain. Hal ini sangat aneh. Chen Ping'an kembali ke kamarnya setelah selesai berlatih teknik tinju. Su Lian sedang menikmati hangatnya sinar matahari awal musim dingin di halaman, dan dia sedang membaca sebuah cerita romantis yang sangat menarik sambil duduk di sana. Yao Xianzi datang berkunjung, dan dia meminta bimbingan kepada Wei Xian mengenai teknik tinju. Lu Baixiang sedang bermain go dengan Yao Jinzi yang juga datang berkunjung. Aura Sui Yubian sedikit berubah setelah kunjungannya ke gunung kecil di tengah kota provinsi. Dia mulai berlatih kultivasi dalam pengasingan lagi, dengan pedangnya diletakkan horizontal di atas lututnya. Dia seringkali mendorong pedangnya sedikit keluar dari sarungnya sebelum memasukkannya kembali, mengulangi tindakan ini berulang kali. Pei Qian bukanlah tipe orang yang akan berdiam diri dan tetap tenang terlalu lama. Ia merasa bosan setelah menonton permainan go antara Lu Baixiang dan Yao Jinzi untuk beberapa saat, jadi ia kembali ke kamarnya untuk mengambil tongkat pendakiannya, dan menggunakannya untuk melepaskan teknik tongkat liar andalannya di samping Wei Xian dan Yao Xianzi. Wei Xian menginstruksikan Yao Xianzi untuk berlatih jurus tinju tertentu terlebih dahulu, dan dia terdiam cukup lama setelah mengamati penampilan Pei Qian. Gerakan Pei Qian kacau dan tidak terstruktur, dan dia kadang-kadang tanpa sengaja memukul dirinya sendiri. Ini benar-benar teknik yang mendominasi dan berisiko menyebabkan cedera serius untuk mengalahkan lawan. Yao Xianzi, yang sedang berlatih meditasi berdiri, memutar matanya ketika melihat ini. Namun, yang mengejutkan, Wei Xian tampaknya tidak menganggap tingkah laku gadis kecil berkulit sawo matang itu kekanak-kanakan. Pei Qian terengah-engah kelelahan sambil membungkuk dan menyandarkan tangannya pada tongkat pendakiannya. Pak Tua Wei, bagaimana bakat bela diri saya? Apakah saya memiliki bakat luar biasa, 1 dari 10.000? Tanyanya, bisakah saya menjadi Grandmaster tak tertandingi seperti ayah saya besok? Sebenarnya, mari kita jadikan tahun depan. Bisakah saya menyaingi 10 dari kalian dengan 1 tangan? Wei Xian mengelak dari pertanyaan itu, menjawab, ada pepatah di dunia kultivasi, pedang membutuhkan waktu setahun, pedang lengkung membutuhkan waktu sebulan, dan tombak membutuhkan waktu selamanya. Saya punya 2 saran untukmu jika kau benar-benar ingin membuat kemajuan pesat dengan teknik tongkatmu. Pertama, gunakan tongkatmu untuk menyerang seperti naga di ladang rapesit. Jika kau gigih, kau akhirnya akan mengembangkan aura yang tak tertandingi. Kedua, pergilah dan ganggu sarang lebah. Kau akan mengembangkan jenis aura tanpa rasa takut lainnya saat menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Melihat ekspresi tulus Wei Xian saat berbicara, Pei Qian berpikir sejenak sebelum bertanya dengan sedikit ragu, kau tidak berbohong padaku, kan? Silakan pergi jika kau tidak percaya padaku, jawab Wei Xian dengan acuh tak acuh. Lu Baixiang, yang membelakangi Pei Qian dan Wei Xian, tersenyum tipis ketika mendengar ini. Su Lian yang bungkuk sedang duduk di halaman dan membaca seperti biasa, dan dia baru saja menjilat jarinya lalu membalik ke halaman berikutnya. Namun, adegan bercinta romantis yang digambarkan di halaman sebelumnya terlalu menggairahkan dan menggugah,
sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk kembali ke halaman itu dan menikmati adegan panas tersebut lagi. Pei Qian tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela napas, ekspresi simpati terpancar di matanya saat dia berkata, "Pak Tua Wei, tidakkah kau tahu? Aku sama sekali tidak berlatih teknik tongkat, melainkan, aku berlatih teknik pedang." Wei Xian berpura-pura menunjukkan ekspresi mengerti. Namun, jelas sekali bahwa dia tidak tulus. Pei Qian menjadi marah melihat ini, dan dia memarahi, "Pak Tua Wei, persahabatan kita yang didasarkan pada 2 tusuk sate tanghulu akan retak jika kau terus bersikap keras kepala dan menantang." Sudut-sudut bibir Wei Xian melengkung membentuk senyum tipis saat ia menikmati kemalangan gadis kecil itu. Pei Qian segera melemparkan tongkat pendakiannya ke samping dan buru-buru menutup mulutnya. Benar saja, suara Chen Pingan terdengar dan memberi instruksi, "Kembali ke kamarmu untuk menulis 500 karakter." Selain membaca dan menghafal buku, Chen Pingan juga meminta Pei Qian untuk menyalin buku. Setiap kali Pei Qian menggertakkan giginya dan menyalin huruf-huruf dari buku, dia akan merasakan dorongan kuat untuk menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Lagi pula, siapa yang menyuruhnya meminta kuas dan kertas kaligrafi kepada hantu perempuan, kakak Xuan Hua? Chen Pingan mengatakan bahwa karena dia sekarang memiliki kuas kaligrafi sendiri, ini adalah waktu yang tepat baginya untuk mulai berlatih menulis tangan setiap hari. Chen Pingan tidak meminta banyak, dan dia hanya membutuhkan Pei Qian untuk menulis 500 karakter sehari. Namun, karakter apapun yang ditulis terlalu ceroboh atau tidak rapi tidak akan dihitung dalam 500 karakter tersebut. Dia harus menulis ulang karakter-karakter tersebut. Pei Qian benar-benar ingin bunuh diri. Sudah berapa hari dia bisa bersantai dan menikmati hidup seperti seorang immortal sejati. Namun, semuanya telah berakhir sekarang. Pei Qian menggembungkan pipinya hingga tampak seperti 2 roti besar. Ia mengambil tongkat pendakiannya dari tanah dan dengan patuh kembali ke kamarnya untuk menulis 500 karakter. Sementara halaman dipenuhi dengan kegembiraan dan keharmonisan. Di wilayah kekuasaan sebuah kuil Dewa Gunung kecil yang terletak sekitar 50 km dari kota Bangau, terdapat kediaman Dewa Gunung yang tidak dapat dianggap sebagai kediaman resmi. Hal ini karena kuil Dewa Gunung tersebut menerima terlalu sedikit persembahan setiap tahunnya. Meskipun demikian, kediaman Dewa Gunung tersebut dibangun seperti tempat tinggal abadi. Selama 2 hari terakhir, ada aliran pelanggan terhormat yang tak henti-hentinya, dan Dewa Gunung yang sangat dihormati secara pribadi bertindak sebagai pelayan mereka, membantu mereka merebus air dan menyeduh teh serta melayani mereka sebaik mungkin. Tamu pertama yang tiba adalah seorang immortal sejati dari pegunungan, dan dia ditemani oleh 2 kultivator wanita muda yang sangat cantik. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Orang ini adalah Du Hanling, kepala kuil dari kuil Taois Puncak Emas dan seorang immortal bumi tingkat awal yang sangat terkenal. Kuil Taois Puncak Emas terletak di tempat yang indah di wilayah utara benua Daun Payung. Apalagi kuil Dewa Gunung yang sederhana, bahkan Kaisar Kekaisaran Kuan Agung mungkin tidak mampu mengundang seorang immortal yang sangat dihormati ke istana kekaisarannya, terutama mengingat betapa kuat dan berpengaruhnya immortal bumi ini. Pada awalnya, Dewa Gunung itu sangat ketakutan sehingga bahkan patung tanah liat berlapis emasnya di kuil pun mulai goyah. Namun, Du Hanling secara pribadi berjanji bahwa dia hanya meminjam tempat ini untuk menjamu teman-temannya. Terlebih lagi, dia pasti akan memberikan hadiah ucapan terima kasih setelahnya. Dewa Gunung itu langsung merasa tenang. Lagi pula, tidak perlu bagi Yang Mulia Dewa Du untuk mempermainkan pikiran Dewa Gunung yang rendah seperti dirinya. Dia tidak pantas untuk ini. Setelah itu, seorang pejabat berpakaian rapi tiba di kuil Dewa Gunung bersama beberapa bawahannya, yang semuanya adalah ahli pemurnian Qi yang mengesankan. Mengikutinya, seorang pendeta Tao muda dan tampan diam-diam mendaki gunung, ditemani oleh seorang guru dan murid mereka. Sang guru adalah seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi sedang dan menderita luka parah saat ini. Muridnya adalah seorang anak laki-laki muda yang tinggi dan tegap dengan penampilan sederhana dan jujur. Akhirnya, pemimpin Dewa Gunung kecil juga tiba larut malam, dan dia tak lain adalah Dewa Kota Provinsi. Posisinya mirip dengan gubernur, dan dia bertanggung jawab untuk mengawasi semua paviliun Dewa Kota Prefektur serta dewa-dewa kecil di provinsi tersebut. Adapun paviliun Wencang dan kuil-kuil bijak bela diri, ini adalah pengecualian dan dikelola langsung oleh Kementerian Upacara.
Paviliun Moncang dan kuil-kuil pertapa tidak pernah mengganggu Paviliun Dewa Kota, dan sebaliknya juga benar. Mengenai siapa yang memiliki peringkat lebih tinggi, siapa yang memiliki kekuatan lebih besar, dan siapa yang akan mengambil Al-Zihui ketika ada masalah mendesak, hal ini akan berbeda berdasarkan situasi spesifik masing-masing wilayah. Di sana ada Master Kuil Du Hanling dari Kuil Taois Puncak Emas, Adipati Gao Shizen dari Kekaisaran Kuan Raya, dan Dewa Kota dari Kota Menunggang Bangau. Selain mereka, ada juga Sao Yuanran, yang merupakan murid dari Kuil Taois Puncak Emas dan juga seorang tetua tamu dari Kekaisaran Kuan Agung. Matahari musim dingin terasa hangat dan lembut, dan pemandangan di sekitar Kuil Dewa Gunung juga menyenangkan dan menenangkan. Keempat tamu terhormat berkumpul di sebuah paviliun di puncak gunung yang menawarkan pemandangan terindah di sekitarnya. Dewa Gunung berdiri jauh di sana, menunggu perintah dan siap melayani kapan saja. Para tamu terhormat sedang menikmati percakapan yang hangat di paviliun. Ketika Adipati Gao Shizen meninggalkan gunung dan kembali ke kota Meraj, ibu kota Kekaisaran Kuan Agung, ia tidak lagi tampak murung dan sedih seperti sebelum perjalanannya ke kuil Dewa Gunung. Dewa kota-kota Bangau berkuda diam-diam kembali ke paviliun Dewa Kota di kota provinsi. Matanya sedingin es saat ia memantau stasiun relay dengan saksama, dan ada juga senyum sinis dan mengejek yang tersungging di sudut bibirnya. Du Hanling tinggal di gunung itu selama 1 hari tambahan. Sebelum pergi, ia sekali lagi memanggil muridnya, Taois pelestari kepolosan Yin Miaofeng, dan murid besarnya, Sao Yuanran. Keduanya berada di tingkat gerbang naga, tetapi Yin Miaofeng tidak lagi memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat inti emas selama hidupnya. Karena itu, mereka tidak dapat tinggal di ibu kota untuk bertugas sebagai tetua tamu tingkat tinggi, dan mereka malah dikirim ke wilayah perbatasan untuk memantau klan Yao untuk klan Liu Kekaisaran. Du Hanling menghadiahkan harta berharga dari kuil Tao kepada Sao Yuanran, dan ini dapat dianggap sebagai hadiah ucapan selamat awal untuk ketika Sao Yuanran naik ke tingkat inti emas di masa depan. Selain itu, Du Hanling juga memberitahukan sebuah rahasia kepada murid dan cucu muridnya. Sao Yuanran yang dewasa dan tenang tak bisa menyembunyikan kegembiraannya yang luar biasa, dan Yin Miaofeng berseri-seri dengan senyum gembira yang tak bisa hilang dari wajahnya. Yin Miaofeng berdiri dan berterima kasih kepada gurunya atas nama Sao Yuanran. Setelah memuji Sao Yuanran dan memberinya beberapa kata penyemangat, Du Hanling menunggangi angin ke utara dan kembali ke kuil Taois Puncak Emas. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberi hadiah kepada Dewa Gunung itu berupa alat spiritual tingkat tinggi. Dewa Gunung itu tentu saja sangat berterima kasih, dan secara mengejutkan ia berlutut dan bersujud ke kejauhan setelah kepala kuil Du Hanling terbang pergi di atas awan dan kabut. Pada kenyataannya, orang tidak bisa menyalahkan Dewa Gunung karena bersikap tidak sopan meskipun tindakan menjilatnya tampak berlebihan. Mendapatkan alat spiritual tingkat tinggi bukanlah hal terpenting. Sebaliknya, berkenalan dengan kuil Taois Puncak Emas dan Dewa Bumi tingkat awal yang sulit ditemukan adalah keberuntungan terbesar yang dinikmati oleh Dewa Gunung kecil dan kuilnya yang sederhana. Belum lagi, mungkinkah dia dianggap miskin oleh Dewa Kota terhormat di kota Bangau berkuda mulai sekarang? Guru dan murid yang dibawa Sao Yuanran ke kuil Dewa Gunung tinggal di gunung itu untuk memulihkan diri. Guru spiritual Yin Miaofeng dan Sao Yuanran tidak kembali ke kota bersama-sama, melainkan satu persatu. Di dalam halaman yang tenang di puncak gunung, bocah laki-laki tinggi dan tegap yang menerobos masuk ke kuil pertapa untuk meminjam pedang sedang duduk di kursi bersulam di samping tempat tidur orang sakit dengan ekspresi rumit. Tangannya mengepal, seolah-olah dia sedang merenungkan suatu hal yang tak dapat dipahami. Sementara itu, tuannya terbaring sakit dan memulihkan diri. Meskipun luka tuannya parah, membuatnya tidak mampu melawan orang lain dan membunuh iblis saat ini, ia sudah mampu berdiri dan berjalan-jalan tanpa masalah. Wajah lelaki tua itu sedikit pucat, namun ia penuh semangat dan vitalitas, dengan matanya yang juga bersinar terang. Ia menoleh untuk melihat murid satu-satunya, dan berkata, mencari murid yang baik adalah tantangan pertama, dan membiarkan murid menjalani perjalanan kultivasi yang lancar adalah tantangan kedua. Ini tidak lebih mudah daripada membesarkan anak sendiri. Aku tidak punya anak, dan aku hanya memiliki kamu sebagai satu-satunya muridku. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri jika aku tidak merencanakan masa depan yang baik untukmu. Pria tua itu tersenyum dan melanjutkan,
Aku sudah menjelaskan alasan dan prosesnya kepadamu barusan, jadi jangan bertanya lagi mengapa aku mengenal kuil Taois Puncak Emas dan mengapa kau secara kebetulan bertemu dengan guru spiritual muda Sao kali ini. Mulai hari ini, kau harus memfokuskan perhatian penuhmu pada kultivasi. Dewa Tuadu secara pribadi menghancurkan penghalang kultivasimu, memungkinkanmu untuk maju ke tingkat 5 menengah. Kau perlu mengingat kebaikannya. Terus terang saja, seberapa besar dan kuatkah kuil Taois Puncak Emas itu? Sekalipun kau dengan tulus ingin membalas kebaikan mereka, apakah dermawanmu benar-benar membutuhkan bantuanmu? Namun demikian, kau tetap perlu merasa bersyukur dan bercita-cita untuk membalas kebaikan mereka. Jika tidak, kau bahkan tidak berhak menjadi anjing bagi kuil Taois Puncak Emas. Air mata menggenang di mata bocah muda yang tinggi dan tegap itu saat ia menundukkan kepala dan berkata, "Aku terlalu lemah dan tidak mampu membantu. Aku minta maaf karena telah membuatmu menderita begitu banyak, guru." Orang tua itu menghela napas dan menunjuk ke arah bocah muda yang keras kepala itu, sambil meratap, "Kau sama sekali tidak mengerti situasinya. Baiklah, jika bukan karena ini, aku tidak akan memilihmu sebagai muridku. Sejujurnya, bahkan jika aku bertemu seseorang yang sangat berbakat seperti guru spiritual muda Sao sebelumnya, aku belum tentu berani menerimanya sebagai muridku. Lagi pula, bagaimana mungkin aku, seorang kultivator tingkat pengamatan laut, dapat mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi?" Bocah muda yang tinggi dan tegap itu sedang berada di usia kompetitif saat ini, jadi dia langsung berseru, "Guru, saya juga memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat gerbang naga di usia muda." Pria tua itu terkekeh dan memarahinya, "Ah, betapa naifnya anak muda ini. Sekarang pergilah keluar untuk berlatih. Gurumu masih dalam masa pemulihan, jadi aku tidak mau berbicara dengan tembok." "Oh, baiklah kalau begitu," jawab bocah muda yang tinggi dan tegap itu. Dia berdiri dan pamit. Ketika tiba di depan pintu, kultivator tua itu menghela napas dan menghibur. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mengalami beberapa rasa sakit dan kesedihan di jalan kultivasi. Namun, hal yang paling menakutkan adalah jika seseorang hanya menghadapi rasa sakit dan kesedihan. Jadi, kau pasti harus melampaui gurumu dan menjelajah lebih tinggi dan lebih jauh. Dengan begitu, kau dapat mengurangi jumlah rasa sakit dan penderitaan yang harus kau lalui. Kuil Dewa Gunung dan paviliun wisata di sini tidak dapat dianggap tinggi dan megah. Jalan dari benua daun payung ke Kekaisaran Kuan Agung juga tidak dapat dianggap jauh. Para immortal dan individu-individu yang mendalam di dunia berada di tempat yang jauh lebih tinggi. Bocah laki-laki yang tinggi dan tegap itu berbalik dan mengangguk mengerti, lalu menjawab, "Akan kuingat ini." Dewa tua itu tersenyum dan berkata, "Jika kau benar-benar mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi sehingga di masa depan kau dapat memandang individu-individu kuat seperti Dewa Tuadu sebagai setara, maka ingatlah untuk memperlakukan manusia di luar gunung dengan lebih baik pada saat itu." Bocah laki-laki yang tinggi dan tegap itu tampak murung sepanjang waktu, namun senyum yang mempesona langsung terpancar di wajahnya saat ini. Hal ini sesuai dengan jati dirinya yang sebenarnya, sehingga ia dengan sungguh-sungguh mengangguk sebagai balasan. Dewa tua itu terkekeh dan berkomentar, "Muridku sungguh naif." Sehari sebelum konvoi klan Yao berangkat ke kota Meraj, seseorang datang ke stasiun relay untuk mengunjungi Chen Pingan. Tamu itu adalah seorang pendeta Tao muda yang mengenakan jubah Tao dan topi kembang sepatu. Ia tampak lelah setelah bepergian, dan ia meminum secangkir teh yang menyegarkan di kamar Chen Pingan sebelum menjelaskan bagaimana ia cukup beruntung menerima misi dari leluhurnya karena ia berada paling dekat dengan kota Bangau. Ia ditugaskan untuk mengantarkan sebuah barang kepada Chen Pingan. Pendeta Tao muda dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan dengan hati-hati mengambil sebuah tablet giok. Setelah meletakkan tablet giok di atas meja, pendeta Tao muda itu mulai menjelaskan situasinya kepada Chen Pingan, dengan jujur berkata, "Leluhur tua menyuruhku untuk berterus terang kepadamu, Tuan Muda Chen, dan meyakinkanmu bahwa tidak perlu khawatir Gunung Kedamaian dan Ketenangan akan mengutak-atik tablet giok ini. Tablet ini tidak akan mengungkapkan keberadaanmu kepada sekte kami. Leluhur tua telah menghapus batasan sekte kami dari tablet giok ini, jadi kamu dapat memperlakukannya sebagai giok berkualitas baik. Tentu saja, memiliki tablet giok juga memiliki arti penting, terutama bagi orang lain. Karena itu,
Kami ingin sedikit merepotkan Tuan Muda Chen dan meminta Anda untuk menggantung tablet giok di pinggang Anda setiap hari sampai Anda meninggalkan benua daun payung. Chen Pingan berdiri dan berterima kasih kepada Pendeta Tao Muda dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Pendeta Tao Muda itu buru-buru berdiri dan berkata bahwa dia tidak berani menerima rasa terima kasih Chen Pingan. Chen Pingan menerima tablet giok itu dan segera mengikatnya di pinggangnya. Sekarang ia memiliki labu penunjang pedang di satu pinggul dan tablet giok di pinggul yang berlawanan. Kemudian, ia menemani pendeta Taois muda itu ke pintu masuk stasiun persinggahan sebelum mengantarnya pergi. Ini adalah tindakan kebaikan hati dari Gunung Perdamaian dan Ketenangan. Lempengan giok yang tergantung di pinggang Chen Pingan biasanya ditujukan untuk murid langsung dari Balai Leluhur Gunung Kedamaian dan Ketenangan, dan terdapat ukiran huruf di kedua sisi lempengan giok tersebut. Di bagian depan tertulis, "Jati diri sejati dikembangkan di Gunung Kedamaian dan Ketenangan," dan di bagian belakang tertulis, "Mewariskan ajaran dari Balai Leluhur." Bahkan para immortal bumi tingkat Golden Courtier dan Nascantier dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan mungkin tidak berhak memiliki tablet giok semacam itu. Hal ini karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi atau usia. Jika kita mengamati seluruh Gunung Kedamaian dan Ketenangan, kita hanya bisa melihat 5 atau 6 orang yang mengenakan tablet giok di pinggang mereka. Yang tertua dari kelompok terhormat ini sudah berusia 300 tahun, saat ini mengelola perpustakaan kitab suci Taoisme di Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Terlebih lagi, mereka baru berada di tingkat gerbang naga. Yang termuda dari kelompok ini adalah seorang anak kecil yang luar biasa, baru berusia 7 atau 8 tahun. Adapun anggota yang paling terkenal, itu sudah pasti biarawati Taois Huang Ting, seseorang yang telah meninggalkan pegunungan untuk berkeliling dunia dengan pedangnya. Dengan kata lain, mulai saat ini, seluruh Gunung Kedamaian dan Ketenangan menjadi perisai bagi Chen Pingan saat ia berkeliling benua daun payung. Terlebih lagi, penguasa surgawi tua dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan baru saja memperlihatkan kemampuan mistiknya yang menakjubkan sebagai seorang abadi, memanggil manifestasi dao emasnya, menggunakan cermin bulan bercahaya, dan mengendalikan pedang abadi kuno saat ia mengejar musuhnya sejauh ribuan kilometer. Siapa yang berani memprovokasi Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang dahsyat ini pada saat ini? Chen Pingan menghela napas penuh emosi saat berjalan kembali ke halaman rumahnya. Ia mengenakan jubah putih, ada jepit rambut giok di rambutnya dan sebuah lempengan giok tergantung di pinggangnya. Para petugas kecil dari pos persinggahan semuanya menganggap Chen Pingan sebagai seorang sarjana muda ketika mereka bertemu dengannya di jalan. Konvoi klan Yao berangkat menuju kota Meraj pagi-pagi sekali. Semakin dekat mereka ke stasiun feri terkenal di dekat kota Meraj, semakin dekat Chen Pingan dan bawahannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada konvoi klan Yao. Senja tiba, dan rombongan klan Yao beristirahat di stasiun persinggahan terakhir untuk perjalanan mereka ke utara. Stasiun persinggahan itu sederhana dan tanpa hiasan, bahkan terkesan agak kasar. Dibandingkan dengan stasiun persinggahan di kota Bangau yang juga memiliki taman yang luas dan indah, dapat dikatakan bahwa yang satu seperti surga dan yang lainnya seperti bumi. Jika seseorang mengikuti jalan resmi di luar stasiun estafet dan berjalan sekitar 5 km, ia akan menemukan puncak penerangan layar, sebuah puncak yang tidak terlalu tinggi tetapi tampak setajam pedang yang ditarik dari sarungnya. Puncak ini sangat cocok untuk mengamati matahari terbit dan terbenam, dan merupakan landmark terkenal di kalangan penduduk ibu kota. Para pejabat, bangsawan, dan keturunan orang-orang yang memiliki hak istimewa sering mendaki ke puncak Screen Illuminating Peak untuk bermalam di penginapan yang ada di sana. Dengan begitu, mereka dapat menikmati pemandangan matahari terbit yang menakjubkan dari timur dan memancarkan sinar pertamanya ke Screen Illuminating Peak. Yao Zhen bersikeras mengajak Chen Pingan ke puncak penerangan layar bersamanya. Terlebih lagi, selain ketiga cucunya, dia tidak mengajak siapapun lagi untuk ikut bersama mereka. Pada akhirnya, hanya Jenderal Tua Yao, Yao Jinzi, Yao Lingzi, Yao Xianzi, Chen Pingan, dan Pei Qian yang pergi ke puncak penerangan layar bersama-sama. Mereka mendaki ke puncak gunung untuk bermalam di salah satu penginapan yang ada di sana. Di belakang penginapan terdapat D observasi di tebing yang menghadap ke timur. D ini menawarkan pemandangan terbaik dari 6 D observasi di Screen Illuminating Peak. Mereka berenam memesan anggur dan camilan dari penginapan, meletakkannya di atas meja sambil duduk untuk menikmati bulan yang bersinar.
Mereka akan menatap bulan yang indah malam ini sebelum menikmati matahari terbit yang menakjubkan besok. Yao Xianzi menemani Pei Qian, yang sedang asyik memainkan tongkat pendakiannya, dan keduanya sibuk beradu tanding satu sama lain di dek observasi. Sementara itu, Yao Lingzi berjalan sendirian ke pagar yang mengelilingi dek observasi di tebing, menatap ke arah selatan yang jauh dengan ekspresi yang tampak melankolis. Jenderal tua Yao dengan percaya diri menyatakan bahwa ia akan begadang semalaman dan menyaksikan matahari terbit. Namun, setelah minum 2 kendi anggur, ia gagal membuat Chen Ping'an mabuk dan malah dirinya sendiri yang mabuk. Yao Jinzi dan Yao Lingzi tidak punya pilihan selain membantu kakek mereka kembali ke kamarnya di penginapan. Pei Qian dan Yao Xianzi masih penuh energi dan semangat, jadi mereka pasti bisa tetap terjaga hingga matahari terbit besok pagi. Chen Ping'an duduk sendirian di meja dan mengambil tongkat pendakian yang dilemparkan Pei Qian, memutarnya dan menggambar lingkaran di tanah di sampingnya karena bosan. Ada lingkaran kecil, lingkaran yang lebih besar, lingkaran yang lebih besar lagi, dan lingkaran yang lebih besar lagi. Lapisan demi lapisan, setiap lingkaran berikutnya berisi lingkaran sebelumnya. Chen Ping'an benar-benar larut dalam proses ini. Yao Jinzi telah kembali dan berjalan mendekat hingga berdiri di belakang Chen Ping'an. Setelah mengamati hal itu cukup lama, dia bertanya, "Mengapa kau berhenti?" Chen Ping'an menyandarkan tongkat pendakiannya ke meja batu dan terkekeh, "Ini adalah batas kemampuan menggambarku." Yao Jinzi duduk dan menuangkan anggur ke dalam cangkirnya. Setelah memasuki penginapan, ia melepas topi berkerudungnya, sehingga Chen Ping'an dapat melihat kerutan di wajahnya saat minum. Dari raut wajahnya, Yao Jinzi tampak kesulitan minum anggur. Setelah menyesapnya, ia melirik ke tanah sebelum berkomentar, "Memang sangat sulit untuk melanjutkan. Kurasa bahkan para sarjana terhormat pun tidak akan mampu menggambar lingkaran tambahan." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap ke arah pagar tempat Yao Xianzi dan Pei Qian bertingkah sembunyi-sembunyi seolah-olah mereka sedang membicarakan topik rahasia. Yao Jinzi tersenyum dan bertanya, "Kau tidak akan bertanya apakah aku benar-benar mengerti apa yang kau gambar atau apakah aku hanya berpura-pura mengerti?" "Nona Yao, saya yakin Anda mengerti," jawab Chen Ping'an dengan suara lembut. Yao Jinzi ragu sejenak sebelum menuangkan anggur lagi ke dalam cangkirnya. Ia meneguk anggur itu dalam sekali teguk, membuat wajahnya memerah dan semakin menonjolkan kecantikannya. "Antara kau dan aku, antara sekte yang berbeda, antara bangsa yang berbeda, antara benua yang berbeda, antara garis keturunan cendekiawan yang berbeda, antara 3 ajaran, antara 100 aliran pemikiran, antara dunia yang berbeda, dan antara suku manusia dan suku iblis," kata Yao Jinzi perlahan. "Kau, Chen Ping'an, sedang memikirkan alasan dan prinsip yang telah kau pahami. Kau ingin memahami berapa banyak lingkaran yang dapat dicakup oleh alasan dan prinsipmu ini. Setelah itu, kau akan berlama-lama di pinggiran lingkaran terluar sampai kau dapat dengan yakin memastikan batas lingkaran berikutnya. Baru kemudian kau akan melangkah dan terus maju. Dengan cara ini, kau dapat menjaga hati nurani yang jernih di setiap langkah yang kau ambil. Meskipun ini akan sangat menyulitkanmu untuk berurusan dengan orang lain dan hal-hal lain, pikiranmu tidak akan lelah karena kamu dapat merasa tanpa rasa bersalah dan tanpa batasan saat mengepalkan tinju dan menghunus pedangmu. Hanya kamu, Chen Ping'an, yang berhak mengucapkan kata-kata itu kepada seorang sarjana mulia dari Akademi Konfusianisme di penginapan perbatasan, tanyakan pada hati nuranimu sendiri." Chen Ping'an menoleh ke arah Yao Jinzi, mengangguk dan menjawab, "Nona Yao, Anda adalah salah satu orang terpintar yang pernah saya temui. Inilah kebenarannya. Namun, jika dia menghilangkan salah satu dari, maka dia akan bertindak melawan hati nuraninya untuk menyanjungnya. Lagi pula, tanpa memperhitungkan orang lain, hanya muridnya yang bernama Cui Dongshan saja yang sudah jauh lebih pintar darinya." Mungkin karena 2 gelas anggur yang diminum Yao Jinzi dan ketidakmampuannya menahan minuman keras, ekspresi dan sikapnya sedikit berbeda dari biasanya saat berbicara. Dia menatap Chen Ping'an dan bertanya dengan suara lembut, "Tuan Muda Chen, di mata Anda, apakah Yao Jinzi tidak lebih dari sekadar orang pintar?" Chen Ping'an terdiam sejenak sebelum menggaruk kepalanya dan menjawab, "Nona Yao, saya menyukai seseorang." Yao Jinzi menutup mulutnya dan terkikik. Yang mengejutkan, ia tidak marah saat membalas, "Apakah dia sangat cantik?"
Chen Ping'an langsung dipenuhi semangat dan antusiasme saat menjawab tanpa ragu, dia lebih cantik daripada semua gunung megah dan sungai indah di dunia megah jika digabungkan. Yao Jinzi tampak tidak kesal saat ia tersenyum dan menyesap anggur. Setelah menemani Chen Ping'an selama 15 menit dan mengobrol tentang orang-orang dan adat istiadat kota Meraj, ia akhirnya berdiri untuk pamit. Setelah berbalik, tampak tatapan gelap dan muram di mata wanita muda yang sangat cantik itu saat ia berjalan kembali ke penginapan. Chen Ping'an tidak menoleh untuk melihatnya, dan tangannya tetap bertumpu di atas meja sambil tersenyum dan menatap bulan yang terang di langit. Ekspresinya lembut, seolah-olah dia sedang menatap seorang gadis tertentu. Tak peduli berapa banyak wanita cantik yang ada di dunia ini, di hatinya tak ada tempat untuk siapapun. Dia hanya menyukai gadis itu, dia adalah permata yang tak terlupakan di benaknya, bulan yang terang di langit.